Tuhan mengatakan siapa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang rohani dan jiwa manusia, tetapi yang kedua berbicara tentang kebutuhan hidup di dalam dunia ini. Gerakan hati kita untuk menolong orang percaya, untuk menolong hamba Tuhan, untuk menolong orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tema kita adalah pada Dia ku berharap atau pada Yesus ku berharap, dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Pada Dia ku berharap dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Saudara, ayat 9 saya bacakan, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sesuatu yang lebih baik berbicara tentang pengharapan. Lalu ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, pepatah dari Asia Timur mengatakan hidup ini ada dua bagian. Yang pertama adalah masa lalu dan mimpi-mimpi yang sudah lewat yang meninggalkan kekecewaan dan penyesalan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hidup di dalam situ. Dan bagian yang kedua adalah pengharapan yang masih tersisa di dalam hati. Artinya saudara sekalian, dengan kata lain, orang yang tidak memiliki pengharapan sama sekali tidak bisa mendapat masa depan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apakah saudara tahu apa artinya sauh? Saya tinggal, tumbuh dan besar di daerah pelabuhan. Saya suka lihat kapal berlabuh karena tidak punya tempat sandaran di pelabuhan. Nah saudara, sauh itu adalah jangkar. Ya, jadi Alkitab mengibaratkan pengharapan kepada Tuhan bagikan sauh atau bagikan jangkar. Ya. Kalau kapal itu belum berlabuh, belum sandar ke pelabuhan, kapal itu harus ada di tengah laut di situ. Nah saudara, dia akan menurunkan jangkarnya. Arus boleh kemana saja, angin boleh kemana saja, kapal memang terombang-ambing di situ. Kalau dia bisa berpindah-pindah di situ, dia akan berpindah-pindah sedikit, tetapi dia sama sekali tidak hanyut oleh arus, dia sama sekali tidak terseret oleh arus, karena jangkar yang menancap di bawah itu membuat dia tidak kemana-mana. Ini mengibaratkan bahwa jangkar adalah bahwa orang dapat bertahan hidupnya di tengah ketidakpastian hidup, karena ada Tuhan adalah jangkar kita. Untuk menjelaskan tentang pengharapan, kitab Ibrani memberikan analogi satu kisah tentang Abraham. Ya, saudara sekalian, Abraham dan istrinya sudah sangat tua. Mungkinkah ia masih bisa mendapatkan keturunan? Itu pertanyaannya. Tetapi Alkitab membuktikan bahwa penantian panjang seperti badai yang dapat menggoncangkan iman Abraham dan istrinya. Mereka bisa terpleset sedikit, tetapi mereka sama sekali tidak jatuh karena Allah yang menopang mereka, Allah lah jangkar mereka. Alkitab membuktikan bahwa Abraham menanti dengan sabar, ayat 15. Mengapa? Karena Abraham tahu kepada siapa dia berharap. Ada bahasa Latin mengatakan scio cui credidi. Aku tahu kepada siapa aku berharap. Betapa menyedihkannya jika orang Kristen, orang percaya tidak tahu siapa yang dia harapkan. Abraham tahu kepada siapa dia meletakkan pengharapannya. Penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan yang imannya mulai goyah, yang imannya mulai goncang dan hatinya mulai gelisah untuk memiliki pengharapan seperti Abraham dan istrinya. Dia juga sempat goyah, tapi dia tidak jauh-jauh karena Allah memegang tangannya. Pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, manusia hidup di dalam dunia ini punya 5 harapan. Ada 5 pengharapan besar manusia di dalam dunia ini menurut teori Abraham Maslow. Saudara, yang pertama, manusia berharap supaya dia bisa survive dalam hidupnya. Manusia yang miskin gak pengen miskin lagi. Manusia yang gagal tidak pengen gagal lagi. Manusia diciptakan bukan sebagai pecundang, tetapi manusia harus bertumbuh sebagai pemenang. Jadi survival di dalam hidup adalah harapan manusia. Aku berharap aku begini, aku berharap aku begitu. Kalau manusia tidak punya harapan seperti ini, dia seperti sampah di dalam masyarakat. Dia seperti sesuatu yang tidak berguna lagi di dalam hidupnya. Nah saudara, manusia hidup punya pengharapan supaya hidupnya bisa survive. Yang kedua, harapan manusia adalah soal
keamanan dan keselamatan. Ini berkaitan dengan dia ingin mendapatkan perlindungan dan ia ingin mendapatkan jaminan. Saudara sekalian, manusia merasa tidak aman. Setiap manusia memiliki rasa tidak aman. Karena itu ia menciptakan, ia berjuang untuk mendapatkan rasa aman. Tetapi ada hal yang kedua, manusia ingin memiliki jaminan bahwa hidupnya ada keselamatan. Ini keharapan manusia. Yang ketiga saudara, manusia yang normal punya harapan, ingin dicintai dan ingin mencintai. Kalau hanya dicintai tidak mencintai, orang merana. Kalau hanya mencintai dan tidak dicintai, hidup itu rasanya sesek saudara. Dan inilah harapan manusia. Dia memiliki ingin supaya hidupnya memiliki keseimbangan antara dia harus mengasihi dan dia harus dikasihi. Saya punya mentor, umurnya waktu kami ketemu 2 tahun lalu 93 tahun atau 94 tahun. Saya lihat ibu ini sudah tua, masih menyetir mobil sendiri dan dia masih rajin ke sana sini, jalannya masih cepat tanpa tongkat. Lalu saya katakan, kami bertanya, apa resepnya Bu? Dia bilang, selama saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengurus orang lain dan mengasihi orang lain, saya akan tetap kuat seperti ini. Oh saudara, ini keyakinan. Nah saudara, hidup, be loving and love itu sangat penting. Yang keempat, manusia itu berharap supaya dia diakui. Kenapa orang bisa taruh gelar itu berjajar? Kenapa orang bisa pamer barang itu sedemikian rupa? Kenapa orang kepingin selalu tampil dan sebagainya? Kenapa orang ingin metal, mejeng tak laku gitu? Nah saudara sekalian, manusia kepingin diakui statusnya. Dan di dalam Kristus saudara, status kita orang berdosa yang harus dimurkai oleh Tuhan menjadi status anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima, manusia itu berharap supaya dia cita-citanya terkabul, cita-citanya terwujud melalui apa yang dia bisa. Nah saudara sekalian, 5 harapan manusia dalam teori Abraham Maslow ini ingin mengungkapkan bahwa manusia harus berjuang sedemikian rupa, mencari teman, mencari orang yang bisa mendukung dia mencapai harapannya. Tetapi saudara, seringkali manusia mengalami kekecewaan yang tidak sedikit dan ada harapan manusia tentang keamanan dan keselamatan yang tidak bisa dijaminkan oleh manusia. Siapakah yang dapat menjamin keselamatan jiwa seseorang kecuali Tuhan sendiri? Oleh sebab itu saya ingin katakan dan perhatikanlah cara manusia mengarahkan harapannya sampai ujung harapan. Tetapi Tuhan Yesus mau mengarahkan hidup kita sampai kepada harapan yang tiada berujung. Saudara, mengapa kita berharap sama Tuhan Yesus? Ibrani 6 ayat 9 sampai 20 ini kalau kita baca saudara, bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang pasti dan Tuhan mengangkat contoh tentang Abraham. Saudara, Abraham ingin supaya dia punya anak, padahal dia sudah sangat tua. Abraham ingin supaya dia bisa menjadi berkat. Nah saudara, kalau boleh disimpulkan ada 2 macam janji yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20 supaya kita bisa belajar berharap seperti Abraham. Yang pertama, pengharapan yang pasti dan yang utama adalah tentang keamanan dan keselamatan. Karena iman kita kini tersimpan di sorga, yaitu keselamatan atau hidup kekal, ini adalah pengharapan. Tuhan mengatakan siapa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat 11-nya seperti Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang kedua, pengharapan terhadap sesuatu yang masih kita butuhkan di dalam hidup ini. Yang pertama tadi berbicara tentang rohani dan jiwa manusia, tetapi yang kedua berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan hidup di dalam dunia ini. Saudara sekalian, Tuhan berkenan untuk mencampuri hidup kita, orang yang berserah kepadanya, dan dia menyatakan pemeliharaannya. Ini menyangkut bagaimana kita survive dalam hidup ini, bagaimana status kita di dalam hidup ini, dan bagaimana kita dikasihi dan mengasihi di dalam hidup ini, serta bagaimana kita merengkuh dan meraih cita-cita kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan tidak pernah meninggalkan saya. Itu 2 janji besar saudara, janji tentang hidup kekal dan janji tentang hidup di masa ini. Itu sebabnya kita berani berharap kepada Yesus yang telah menjamin bahwa hidup kita yang utama, hidup yang kekal disediakan oleh Tuhan, dan hidup kita yang sekarang ini dipelihara
oleh Tuhan. Nah saudara, Alkitab ini mengajarkan kita bagaimana caranya berharap. Yang pertama saudara, mari kita bekerja yang mengandung keselamatan, dan apa yang kita kerjakan berdampak kepada keselamatan. Ayat 9 saya bacakan sekali lagi. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Kita bekerja, kita berkarya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai bukti kita adalah orang yang diselamatkan dan dicintai oleh Tuhan, maka kita bekerja dan berkarya semaksimal mungkin seperti talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, bahayanya kalau orang diberikan 5 talenta, dia hanya pakai 1 talenta. Bagi Alkitab ini adalah dosa. Bahayanya adalah ketika kita punya banyak hal yang Tuhan berikan, tetapi kita tidak maksimalkan untuk hidup ini. Ini adalah kesalahan. Karena Tuhan sudah berikan, maka kita berkarya dan bekerja. Tapi hal yang kedua yang perlu kita pikirkan dari prinsip yang pertama ini adalah, apa yang kita lakukan apakah memberikan dampak kesaksian supaya orang tahu ada Tuhan dalam hidup kita, bahkan supaya orang bisa percaya kepada Yesus juru selamat. Itu orang yang hidup dalam pengharapan. Yang kedua, Alkitab ingin mengajarkan bahwa mari kita melakukan kasih kita dan pekerjaan kita, terutama kepada sesama orang percaya, kepada orang-orang kudus dengan setia. Ayat 10 mengatakan, saudara sekalian, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang ini. Jadi saudara, kita melakukan sesuatu bukan untuk memancing Tuhan. Jangan kita pikir bahwa kita ingin berbuat satu supaya Tuhan kasih kita 10. Motivasi seperti ini tidak boleh ada di dalam hidup kekristenan kita. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun segala sesuatu berlalu dalam hidupku, aku tetap percaya Tuhan, aku tetap mau bersaksi demi nama Tuhan. Itu motivasi, itu mentalitas yang perlu ada di dalam hidup kita. Kita tidak diciptakan dengan mentalitas miskin yang selalu minta-minta, selalu mohon belas kasihan orang, selalu pengen dimengerti oleh orang. Kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Kita adalah gambaran Allah yang sangat dihargai oleh Allah. So jangan rendahkan dirimu sendiri seperti itu. Tetapi kita persembahkan yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita menolong orang kudus, menolong orang percaya yang lain, menolong pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dengan maksud supaya apa yang bisa aku lakukan untuk ambil bagian dalam pekerjaan orang-orang percaya, orang-orang kudus dan pelayanan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau mereka berhasil, kalau mereka bahagia, kalau mereka terhibur, aku pun bahagia. Tuhan mau seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik, Allah bukan tidak adil. Artinya Allah memperhitungkan, Allah melihat semua yang Anda lakukan, dan Allah punya cara tersendiri untuk membalasnya kepada kita. Saudara, hidup tidak selalu happy ending. Alkitab ada yang tidak happy ending, ya, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh kesaksian hanya happy ending. Ada banyak hal demi mengasihi Tuhan kita harus melepaskan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi saya mau ingatkan, Allah bukan tidak adil. Saudara, waktu kami dipanggil menjadi misionaris, apa saja kami jual. Kami tidak berpikir bagaimana ke depan, bagaimana nanti dan sebagainya. Apa saja kami jual. Kami juga tidak ingin berpikir, Tuhan, aku sudah jual 1 rumah, 1 mobil, supaya aku nanti dapat 2 rumah, 3 mobil. Saudara, ini namanya kita ini memperalat Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Itu maksudnya, itu motivasinya yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa sesudah itu kami pulang dari ladang misi, Tuhan sediakan banyak hal dalam hidup kami. Bagi kami, asal motivasi kita murni di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, jangan sampai kita memperalat Tuhan, motivasi kita keliru. Allah bukan tidak adil. Jadi kalau Tuhan gerakan hati kita untuk menolong orang percaya, untuk menolong hamba Tuhan, untuk menolong orang yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, dukunglah dengan motivasi yang murni bahwa aku juga anak Tuhan, harus menjadi berkat bagi mereka. Yang ketiga, bagaimana tandanya hidup kita hidup dalam pengharapan. Jadi hidup dalam pengharapan orang ini adalah sungguh-sungguh dan setia. Ayat 11 saudara dikatakan,
Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara, hidup ini bukan sandiwara. Hidup ini bukan ajang permainan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka hidup ini harus sungguh-sungguh. Saya sering kali bertanya, sering kali mengulangkan bahwa apa bedanya orang Kristen dengan bintang film. Saudara sekalian, orang Kristen tidak sungguh-sungguh untuk hal yang sungguh-sungguh. Bintang film sungguh-sungguh untuk hal yang tidak sungguh-sungguh. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan mau kita sungguh-sungguh karena hidup ini adalah sungguh-sungguh. Saudara, mari kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dengan sungguh-sungguh. Itu prinsipnya, saudara. Kalau kita layani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dipercayakan suatu pekerjaan kita adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. So lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saudara, Alkitab mengajarkan tentang sungguh-sungguh. Alkitab mengajarkan tentang kita setia dan sungguh-sungguh. Inilah tanda orang yang hidup dalam pengharapan. Yang keempat, apa tandanya Anda punya pengharapan di dalam Kristus? Apa tandanya saya punya pengharapan di dalam Kristus? Adalah rajin dan tidak lambat. Perhatikan baik-baik, banyak orang malas-malesan, lambat-lambatan, tunda sana tunda sini. Saudara, Alkitab mengajarkan orang yang hidup dalam pengharapan adalah dia rajin dan tidak lambat. Ayat 12 mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban. Perhatikan baik-baik Alkitab ini. Jangan menjadi lambat. Artinya kita harus peka, saudara, dan kita harus kreatif, harus cekatan. Ini ajaran Alkitab. Orang yang hidup dalam pengharapan, dia cekatan. Ketika hal rohani terjadi sesuatu yang mengganggu, maka dia peka dan dia langsung bertindak. Ketika hidup ini terjadi sesuatu, maka dia peka dan dia akan bertindak. Ya, karena Alkitab mengajarkan kepada kita orang yang hidup dalam pengharapan, dia rajin dan tidak menjadi lambat. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dengan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikannya. Dalam hal yang keempat ini adalah juga kita cepat untuk belajar orang yang bisa kita teladani, terutama bagi mereka yang sabar di dalam melakukan imannya. Jadi kita teladani mereka, kita turutin mereka. Kadang-kadang saudara sekalian kita bertanya, bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan? Paling utama dari firman Tuhan. Dan Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang sudah membuktikan dirinya untuk sabar di dalam imannya, untuk kokoh di dalam imannya, dan membuktikan hidupnya dalam pengharapan. Supaya kita belajar daripada orang itu, bahkan kalau dia ngomong kepada kita, supaya kita belajar menjadi penurut-penurut yang demikian. Jadi orang yang hidup dalam pengharapan punya 4 ciri. Yang satu, dia bekerja karena keselamatan dan dia bekerja untuk menebarkan keselamatan bagi orang lain. Kedua, dia akan melakukan pekerjaannya dan kasihnya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara-saudaranya yang seiman dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani dia. Ketiga, orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang sungguh-sungguh. Dan keempat, orang yang hidup dalam pengharapan enggak lamban-lamban, enggak tunda-tunda. Dia rajin, terutama dalam belajar dari orang-orang yang telah membuktikan bahwa hidupnya ada dalam pengharapan. Kita belajar dengar nasihat mereka dan kita belajar ikuti mereka. Saudara, apa jaminan Allah di dalam Ibrani pasal 6 ini? Yang pertama, ayat 14 dikatakan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Waktu itu Abraham minta 1 anak dan Tuhan kasih berlimpah-limpah. Pandanglah bintang-bintang di langit, seakan seperti itulah keturunanmu. Abraham menanti dengan sabar walaupun dalam perjalanan pemenuhan janji Allah itu ada banyak godaan dan itu membuat imannya goyah. Kita belajar juga saudara sekalian. Jadi sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara, apa arti ayat ini? Apakah hidup harus selalu berlimpah seperti Abraham? Tuhan selalu punya cara untuk kasih tahu di mana tempat seseorang itu cukup. Kadang-kadang orang dikasih kaya, kalau hidupnya pelit dia tidak memuliakan Tuhan. Kalau orang dikasih kaya, kalau hidupnya jahat dia tidak memuliakan Tuhan. So
Alkitab mengajarkan Tuhan jangan berikan kepada aku kemiskinan. Kalau aku miskin aku menghina Tuhan. Tapi jangan juga berikan kepadaku kekayaan. Supaya aku tidak lupa nama Tuhan. Tuhan paling tahu di mana batas cukup Anda. Supaya Anda tetap memuliakan Tuhan. Janji ini ingin menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bahwa kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani kita ada providensia Allah yang menyertai. Ini jaminan Allah. Tuhan peduli rohanimu, Tuhan peduli hidupmu di dalam dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, Tuhan memberikan perlindungan bagi kita supaya batin kita, jiwa kita merasa aman dan nyaman, damai dan tenang di dalam Dia. Ayat 18, saudara, Allah tidak mungkin berdusta. Saya bacakan, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah gak pernah berdusta, saudara, dan Allah ingin hati kita tenang, jiwa kita damai, karena Allah itu selalu menyertai kita. Saudara sekalian, jasmani Tuhan perhatikan, kehidupan psikis Tuhan perhatikan. Ini jaminan Allah. Dan yang terpenting adalah yang ketiga. Ayat 19 dan 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, jabatan di dalam Alkitab ada imam, ada nabi. Nabi berbicara mewakili Tuhan di hadapan manusia, dan imam bertindak sebagai mewakili manusia di hadapan Tuhan. Dan saudara sekalian, Yesus imam besar, artinya dia akan mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Artinya saudara sekalian, ketika hidup kita, rohani kita, jasmani kita, segenap utuh hidup kita itu, Tuhan akan bawakan itu sebagai pokok doanya di hadapan Bapa yang di sorga. Bahkan Alkitab mencatat dalam Roma pasal 8 ayat 26, waktu kita tidak ingin berdoa, Tuhan berdoa untuk kita. Yesus imam besar kita, ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk pengampunan dosa kita kalau kita salah di hadapan Allah Bapa. Yesus imam besar kita, ia akan mengajukan sesuatu demi hidup kita bisa lebih percaya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan lebih bisa menjadi saksi di tengah dunia ini. Kebutuhan rohani kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Saya harap saudara tidak pernah berhenti berharap kepada Dia. Jangan sampai kita putus asa. Jangan menyerah di dalam hidupmu. Mari kita buktikan di dalam dunia bahwa berharap kepada Yesus tidak pernah salah. Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan menyelamatkan Anda. Bertindaklah dengan bukti-bukti bahwa Anda hidup dalam pengharapan, dan Tuhan akan dimuliakan. Di dalam Kristus kita tidak akan tergoncangkan. Di dalam Kristus kita tidak akan terseret arus, dan di dalam Kristus Tuhan akan membuktikan dirinya sebagai Allah yang patut diharapkan. Kiranya pengharapan sejati itu hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan berkati.